Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif Pak Rio, namun level 7.400-an masih mampu dipertahankan meskipun tadi sempat ke 7.396. Setelah mengalami kenaikan signifikan, apakah hari ini rehatnya cukup normal tidak Pak? Ya, jadi kalau kita lihat memang cukup positif ya untuk IHSG Pak ya, karena setelah mencapai resisten 7.450-an, pada dasarnya ini mungkin akan menahan kenaikan IHSG dalam mungkin sehari dua hari ke depan, sembari indeks kita menguji level support yang cukup kuat, di sini adalah 7.350. Mungkin dalam sehari dua hari ke depan pergerakan indeks akan berada di kisaran 7.350 hingga 7.450. Namun ini kalau kita lihat adalah sebuah hal yang positif, terutama indeks kita sudah kembali ke atas MA200, yaitu di level 7.320-an. Jadi pada dasarnya konsolidasi yang terjadi, yang kemungkinan akan terjadi lanjutan dari hari ini, sehari dua hari ke depan, akan menjadi konsolidasi yang relatif sehat, terutama menjelang akhir tahun, menjelang window dressing pada. Baik, sinyal dari window dressing masih terjaga tidak Pak sampai sejauh ini? Pada dasarnya masih terjaga dan masih positif Pak. Jadi pada dasarnya selama indeks berada di atas 7.350, kita bisa expect ada kenaikan-kenaikan yang lebih tinggi hingga menjelang akhir tahun nanti. Baik, arah indeks harga saham gabungan selanjutnya Pak Rio di tengah penantian investor terkait dengan rilis data inflasi Amerika Serikat di pekan ini. Ya, pada dasarnya dengan inflasi yang ada, kita perlu mencermati ya Pak ya, ketika kan pada dasarnya The Fed akan slowly menurunkan suku bunga, dan kita perlu melihat jika tingkat inflasi Amerika itu mulai melandai, di sanalah ada momentum untuk penurunan suku bunga yang kita ekspektasikan bisa lebih cepat, dan itu mungkin akan menjadi sentimen yang angin segar bagi market kita, karena pada dasarnya outflow yang terjadi ini masih ke market Amerika hingga saat ini. Baik Pak Rio, tampaknya hari ini juga terjadi rotasi pergerakan sektoral Pak, perbankan big cap, kemudian saham-saham grup Prayogo Pangestu yang menjadi penopang sebelumnya hari ini rata-rata mengalami tekanan. Barang baku di sesi pertama tadi memimpin dari sisi penguatan, saham-saham pertambangan logam dan mineral hari ini melaju cukup kencang. Pak Rio, bagaimana Anda melihat rotasi pergerakan sektoral ini Pak? Kemudian para investor untuk sementara beralih ke saham-saham tambang logam dan mineral? Ya, pada dasarnya kita melihat rotasi sektoral adalah suatu hal yang wajar ya Pak ya, apalagi kalau dengan likuiditas di market yang tidak begitu melimpah bisa dibilang seperti itu, maka pergerakan harga saham cenderung akan pada sektor-sektor tertentu. Sebelumnya dari grup Barito, lalu sempat di saham big banks, dan sekarang masuk ke saham-saham sektor logam yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini belum mengalami penguatan yang signifikan dan relatif berada di harga yang relatif cukup rendah dan belum ada rebound yang signifikan. Jadi pada dasarnya kita bisa expect dalam minggu ini pada dasarnya mungkin sektor tersebut masih bisa akan diandalkan untuk para pelaku pasar mencari keuntungan untuk jangka pendek. Baik, kita akan coba ulas satu persatu Pak untuk saham-saham dari barang baku terutama dari produsen emas. Tampaknya hari ini juga cukup melaju kencang. Kita ke Antam terlebih dahulu. Pak Rio, analisis dan rekomendasi Anda untuk Antam. Ya, pada dasarnya Antam mendapat momentum kenaikan setelah dia bisa menembus level resisten 1490, dan kenaikan tajam hari ini pada dasarnya bisa kita antisipasi, kita perlakukan untuk melakukan sell on strength pada saham ini, karena pada dasarnya terdapat dua hal yang terjadi di Antam. Dia sudah mencapai area resisten di kisaran 1620 hingga 1650, sudah tidak terlalu jauh lagi. Dan kenaikan tajam dalam satu hari biasanya akan diikuti dengan profit taking ataupun sell on strength oleh para trader jangka pendek. Jadi pada dasarnya Antam strategi lebih ke sell on strength di kisaran 1600 hingga 1550. Baik, kalau ingin buyback kembali di level berapa nanti Pak Rio? Untuk buyback kembali pada dasarnya coba cermatin level 1550 plus minus, itu bisa menjadi indikasi support baru pada saham Antam.
Baik, selanjutnya singkat saja Pak untuk BRMS. Vario hari ini juga melaju kencang analisis dan rekomendasinya dalam jangka pendek dan menengah. Ya, untuk BRMS konsolidasi diiringi dengan breakout, resisten 430 sudah ditembus, maka kita bisa expect potensi kenaikan ke kisaran 480 dengan level support ada di level 400. Baik, analisis dari saham-saham barang baku yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Vario menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.